Halo guys, David di sini dan ini adalah video lanjutan dari iPhone HDC kemarin. Kemarin kan saya dapetin kesan kalau body dari iPhone HDC ini bagus, mirip sama iPhone asli. Mulai dari teksturnya, terus beratnya juga mirip, jadi ini bagus buat bohongin mata orang. Kalau udah diperhatiin lebih detail sih, atau ngelihat softwarenya, atau ngelihat hasil kameranya, baru bisa jelas kalau ini iPhone yang KW, yang palsu. Atau ada satu cara lagi sih, ini kita ketok gini, kalau yang KW dia kelihatan kopong, kayak nggak ada isinya gitu. Kalau yang asli dia kelihatan lebih empuk, lebih berisi, padahal beratnya sama. Aneh ya, yang kedengarannya lebih berisi sama yang kopong bisa punya berat yang sama, bikin penasaran. Kok bisa ya? Nggak mungkin ini beratnya didosa kan, udah bohongin mata orang. Makanya kali ini kita bakal bongkar si HDC-nya biar kita bisa tahu isi komponennya lebih jelas. Jadi kita telanjangin gitu lah. Di sini buat referensinya kita bakal pakai foto komponennya iPhone 11 Pro Max yang asli ya. Jadi asli itu bentuknya kayak gini isi dalamnya. Ini bukan udah saya buka ini bagian belakangnya, ini cuma wallpaper doang atau gambar doang. Jadi kalau yang asli itu baterainya bentuknya L kayak gini, jadi gede banget, terus banyak kotak-kotak yang mungkin lumayan bisa dibilang rapi gitu ya. Jadi sekarang kita buka aja apakah si iPhone HDC ini isinya sama. Harusnya sih sama sekali enggak ya. Di sini saya baru beli obeng yang buat ngebuka si HP-HP-an juga. Mungkin kedepannya kita bakal bikin video soal bongkar HP yang menarik kali, mungkin kayak ROG Phone atau yang beda gitu. Kalau misalnya suka komen aja di bawah, tapi kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Itu gunanya tombol like atau dislike. Oke, sekarang kita buka dari yang dua mur kecil di sini dulu sih. Ini baterainya sudah saya habisin, soalnya ngeri juga kalau buka bongkar HP yang baterainya penuh. Ini bentuknya kecil banget sih. Agak jarang ada toolkit atau set obeng yang punya mata obeng sekecil ini nih. Kecil banget, mungkin sekecil nyamuk pun ini lebih kecil dari nyamuk malah. Oke. Ya ini kalau dilihat dari jauh mungkin orang bilang, itu apaan tuh? Itu upil ya, jorok banget loh. Oke, terus ini yang kedua. Terus kita tembakin. Takutnya kebakar lagi nanti. Kurang pengalaman soal nyongkel-nyongkel atau buka-buka HP kayak gini. Terus kita cabut, terus sini udah ada opening dikit, baru kita coba selipin. Oke. Wah, enak sih. Gampang juga. Mungkin karena udah dipanat. Ini kenapa kecongkel kayak gini? Kenapa kameranya kepisah kayak gini? Oke. Wah, simple ya. Apa karena HDC simple banget, baru dibuka murnya 2 terus dipanasin dikit, dibuka langsung nggak ada perlawanan loh. Ini lemnya jangan-jangan pakai double tip lagi. Yep, ini kayak dari plastik-plastikan gitu. Terus iya, kalau iPhone yang asli pas saya nonton di Jerry Rig itu dia kayak banyak itemnya gitu, terus tebel. Kalau ini sangat tipis, pakai lem uhu atau lem apa ya, nggak tahu lah, yang pasti gampang banget ternyata. Oke, terus di dalamnya udah langsung kelihatan. Ini saya nggak nyangka secepat ini. Jadi di dalamnya ini langsung ada perbandingan. Ini iPhone HDC dan iPhone yang asli. Kalau iPhone HDC itu bahkan baterainya cuma ada silver gini, terus dia ketulisnya 2300 mAh, terus 3,8 volt dan lain-lain. Ini saya kurang ngerti maksudnya apaan. Yang pasti sih iPhone HDC ini baterainya sangat sangat boros, sangat nggak awet, sangat kecil. Soalnya pas dia kapasitasnya 50%, terus saya biarin gitu biar baterainya habis, soalnya mau dibongkar kan. Dia dibiarin aja, diam wallpaper doang, 20 menit dia bisa habis sekitar belasan persen, atau sejam dia 50% hampir habis. Jadi ini baterainya boros banget, bahkan cuma didiamin aja secepat itu. Terus kita coba cabut-cabut lagi. Ini saya penasaran bagian kameranya sih. Gini banget, ini kayaknya tempat kartu micro SD nih. Coba kita cabut depannya dulu ya, bisa dicabut nggak ya? Coba kita panasin dulu sekali lagi. Keras.
Ini takutnya saking gampangnya dibuka, nanti kalau misalnya jatuh terus kebelah jadi 3 kan lucu ya. iPhone kok sangat ringkih, ini enggak. Oh iya, ada opening juga. Oke, sekarang kita masukin. Oh iya, kabel konektor. Lumayan simpel juga sih, nggak bisa dibilang kayak susah-susah banget. Nih, langsung bisa kita geserin dari atas ke bawah, kayak langsung ngelilingin gitu. Set, set. Keringatan. Wah, hati-hati licin, nanti malah luka. Oke, di sini ada layarnya, udah kelihatan konektor-konektornya plus antenanya juga. Kita coba buka. Oke. Konektornya ternyata kayak gini ya. Terus di sini ada tulisan apa nih? Ini mungkin layarnya juga tipe yang murah punya, pastinya ini copotan dari mana gitu mungkin. Sini nggak ada banyak yang bisa dilihat sih kalau dari bagian depan. Jadi kita coba bukain bagian belakangnya aja. Baterai, terus ada kabel putih hitam merah yang nggak tahu ini kok solderannya kayak jelek banget gitu. Soalnya pas saya nonton di Jerry Rig, dia baterainya ini ada konektor yang ala-ala yang kotak kayak gini, jadi coloknya enak, bukan di solder kayak gini. Jadi kalau di iPhone 11 Pro Max yang asli itu baterainya bahkan nggak kelihatan kabelnya sama sekali. Kalau ini kan kelihatan nonjol gini. Kalau ini sementara sama sekali nggak ada, rapi banget konektornya. Bahkan di sini kita nggak bisa ngeliat kabel sama sekali karena ya serapi itu kualitas iPhone yang asli. Kalau Android yang asli pun nggak mungkin sejelek ini sih. Ini serasa kayak saya lagi prakarya di SMA gitu, pakai baterai yang bisa dibeli di pasar, terus saya konekin ke transistor atau pelajaran elektronika gitu, terus tinggal di solder. Ini iPhone HDC kayak hasil produk kelas elektronika sih. Habis ini rasanya males kalau mau pasangnya lagi soalnya ya memang udah hancur, dan kalau jadi pun ya jadinya HDC gitu. Kok nggak lepas-lepas ya? Ya karena HDC jadi gini sih. Kalau iPhone yang asli kalau gini aja mungkin langsung takut ya. Tapi karena HDC. Jadi di sini kemarin kan saya penasaran banget soal kameranya yang cuma ada satu. Jadi di sini kameranya memang ada satu. Di sini kelihatan kameranya yang katanya sih berapa megapiksel, tapi kalau dilihat dari lubangnya nih kecil banget lensanya nih. Bahkan mungkin lebih kecil dari lensa 5 megapiksel yang ada di Android. Jadi ini saya nggak percaya sih kalau ini lebih dari 2 megapiksel, mungkin malah VGA kali ya. Tapi yang lebih menariknya itu ada di sini. Jadi kemarin kan saya penasaran tuh, ini kameranya nggak mungkin 3 nih, soalnya pas di tes di aplikasi kameranya cuma ada satu kamera doang, dan dia ada yang 2 kali itu cuma digital zoom. Jadi nggak ada optical zoom, jadi kamera 2 ini pasti nggak berfungsi. Tapi pas saya congkel nggak bisa, dan ternyata kalau dicongkel dari dalam udah ketahuan kalau sebenarnya ini depannya kelihatan kayak kamera, kayak ada lensanya gitu. Tapi dari belakang dia gelap. Coba kita keluarin. Wah, oke, udah lepas. Di sini ada sensor buat cahayanya, flashnya atau senternya. Kalau senternya sih berfungsi, soalnya tadi saya ada hidupin senternya juga. Tapi yang bagian di dalam ini mungkin cuma kaca atau plastik doang yang 2 titik ini. Dan di belakangnya dia kelihatannya kayak gini. Jadi sama sekali nggak ada kabel ataupun sensor yang kehubung ke sini. Jadi dia cuma bohong-bohongan aja, tapi bohong-bohongannya ya keren sih. Saya aja yang di video pertama kayak ragu gitu, ini beneran atau bukan nih. Tapi ternyata setelah dibongkar, ini palsu, jelas. Lanjut ke congkel kameranya. Oh, waduh, jatuh gitu aja. Oke, jadi ini kamera belakangnya yang nggak tahu berapa megapiksel, tapi yang pasti dia lensanya sangat-sangat kecil. Kalau di Jerry Rig gitu kan dia ada ngetes gini-ginian buat ngelihat goyang atau enggak, soalnya ngetes OIS-nya kan. Kalau ini boro-boro OIS, ini 5 megapiksel aja nggak nyampe. Lanjut bongkar bagian bawah. Ini ngomong-ngomong kalau komponen iPhone 11 Pro Max atau iPhone 11 atau iPad atau MacBook itu, dia komponennya udah pakai yang daur ulang punya Apple, lumayan bangga soal itu. Kalau HDC ini mungkin daur ulang juga, tapi entah dari mana daur ulangnya, mungkin dari kaleng Coca-Cola ya.
udah kasihan gitu. Sip, dan kita cabut bagian hitam-hitam ini. Di dalamnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Sini nggak tahu ini apaan, mungkin speaker ya. Ini ada kabelnya, mungkin ada speaker. Terus di dalam sini ada port lightning. Kalau ngelepasin sih selalu gampang ya. Ini pun si iPhone 11 yang asli atau yang apapun deh yang asli, ngelepasinnya sih gampang. Cuma yang bikin ngeri kan cuma kalau ditanya bisa pasang lagi nggak nih, itu yang ngeri. Apalagi lemnya kan nggak ada. Mungkin kita bisa masukin semuanya dengan rapi lagi, tapi nggak bakal bisa sekuat bawaan pabrik, soalnya lemnya kan udah kita copot-copotin semua. Ini nyopot enak sih. Ya, ini saya sudah mulai nyopot-nyopot doang tanpa tahu apa yang saya copot. Soalnya saya kirain pas nonton Jerry Rig udah sering gitu kan. Wah, tau lah ini bagian antena, ini bagian baterai, ini bagian kamera, ini bagian port. Terus ada tanda buat kalau kena air yang bakal jadi merah. Tapi pas saya ngebuka HDC ini kok feelingnya beda banget ya. Mungkin saya harus sering-sering nonton tutorial bongkar kalkulator kali biar saya tahu ini isi HDC apaan. Soalnya simpel banget kelihatannya. Ya, jadi saya barusan selesai ngepretelin semuanya. Agak kasar juga mungkin karena banyak banget bagian yang disolder, jadi serasa di lem permanen yang nggak bisa kita cabut lagi. Kalau misalnya kita mau lepasin ini, kita harus gunting. Contohnya kayak bagian ini tadi harus dilepasin, jadi ini saya tarik agak keras. Terus bagian yang kabel ini juga saya tariknya agak keras, soalnya ini kabel yang bagian kehubung ke tombol volume sama tombol mute. Ya, selama saya ngebongkar ini sih, kesan yang saya dapetin ini motherboardnya bener-bener kerasa simple banget, cuma sedikit banget solderan-solderannya, ini nggak ada apa-apa. Terus di belakangnya juga kerasa lengang gitu, isinya sangat sepi. Kalau bagian sini juga kelihatan kayak plastik-plastik doang yang cuma jadi tempat kamera. Dan kameranya pun ini cuma bohong-bohongan doang, cuma plastik aja. Jadi seplastik-plastiknya HP Xiaomi yang murah atau seplastik-plastiknya HP Vivo, HP Oppo, ini HDC bisa dibilang HP yang lebih plastik lagi sih. Bagian yang kita beli itu bukan layarnya yang ini. Kalau kita beli HDC bukan layar kayak gini. Kita bukan beli mesinnya, bukan beli yang kayak gini. Kita nggak beli baterainya, kita nggak beli speakernya, kita nggak beli kameranya, kita nggak beli bobanya. Ada 3 tapi ya bukan beli 3 kamera sih. Tapi tadi saya bilang bukan beli boba ya, salah. Kita beli HDC iPhone 11 itu kita beli ininya, beli 3 biji ini, 3 boba yang ini. Walaupun bohong-bohongan tapi kita bisa pamerin ke orang. Terus kita beli ini juga, susah. Oh iya, ini tadi ada double tap ya di bawahnya. Ya, jadi kita beli ininya kalau kita beli HDC itu. Walaupun ini cuma seng-seng yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga. Ini beda loh. Walaupun dari belakang sini kelihatannya lumayan menipu, tapi setelah diperhatiin, ini kilauannya beda. Jadi ini iPhone yang asli, ini yang midnight green. Jadi kalau kita pantulin cahaya, dia bisa mantul-mantul kayak gini. Kalau yang palsu dia kayak gini. Ini catnya, ya kalau dari jauh sih nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kita main-mainin kayak gini dia lebih jelas. Jadi kita beli logo ininya kalau beli HDC, atau kita beli mungkin besinya ini yang kerasa berat, jadi kerasa solid. Jadi sebenarnya isinya dikit, tapi HP-nya bisa kerasa berat karena isinya besi semua. Ini potongan-potongan kayak gini yang kalau dilempar ke orang bisa pingsan kali. Memang ini bagian yang paling berat. Terus nggak ada lagi sih yang bisa dilihat dari iPhone HDC gini. Jadi sekali lagi buat yang pengen dapetin iPhone murah dan ada yang nawarin iPhone murah, please dicek sekali lagi, minimal dari yang udah kemarin kita bahas, yang tanda-tanda dari luar itu. Soalnya kalau dibongkar, yang Anda dapetin itu kayak gini. Yes, saya agak kesel sih pas ngeliat, pas ngebongkar ini. Selama ngebongkar ini soalnya tadi agak lucu, tapi setelah dipikir-pikir jelek banget lah intinya. Mungkin kita ketemu lagi di video bongkar-bongkar selanjutnya kalau misalnya Anda suka. Kalau enggak ya di video review atau video apapun dah. Yo. Ini nggak bisa dipasang lagi nih. Giveaway mau nggak?